Presiden Prabowo Subianto dilaporkan marah besar saat mendengar kabar indeks harga saham gabungan atau IHSG jatuh imbas pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan saham-saham Indonesia. Hal itu diungkap langsung oleh utusan khusus Presiden untuk energi dan lingkungan sekaligus adik kandung Prabowo, Hashim Jojo Hadikusumo. Kemarahan Prabowo karena isu transparansi di pasar modal yang menjadi alasan MSCI yang membekukan saham. Bahkan, mengancam menurunkan status pasar modal Indonesia menjadi frontier market. Hashim menilai, isu transparansi yang menjadi sorotan MSCI membuat pasar modal Indonesia tidak kredibel. Dia juga mengungkapkan MSCI sebenarnya telah mengirimkan surat hingga 4 kali kepada pemerintah Indonesia atas situasi tersebut. Dia menegaskan, persoalan utama dalam dinamika pasar modal adalah soal kepercayaan dan kredibilitas. Dia mengaku telah bertemu dengan 8 investor pada awal pekan ini yang menyampaikan harapan agar pemerintah menjaga integritas pasar. Pemerintah berkomitmen menjaga kehormatan dan reputasi Indonesia di mata pelaku pasar global. Dia menekankan bahwa bagi Presiden Prabowo, kehormatan negara merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan mencatatkan penguatan yang sangat signifikan. Di mana tinggal beberapa poin lagi posisi penguatan akan menembus di 2%, di mana dari sisi penguatan di 1,96% dan ditutup di level 8.290 dan tinggal beberapa poin lagi untuk ke level 8.300-an. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa. Halo, selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Didit sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Didit, langsung saja indeks harga saham gabungan dalam 3 hari terakhir ini secara intraday terus mengalami penguatan signifikan, Pak. Secara teknikal hari ini sudah menembus di atas level 8.200-an. Bagaimana analisis Anda penguatan yang terjadi di perdagangan 3 hari beruntun untuk indeks harga saham gabungan? Cukup jarang ini terjadi setelah mengalami tekanan yang cukup dalam di beberapa waktu terakhir, Pak Didit. Oke, kalau kita lihat memang pergerakan IHSG pada hari ini atau khususnya 3 hari belakangan ini relatif menguat ya, dan hari ini menguat sekitar 1,86% di levelnya 8.283. Ini cukup menarik, di mana memang kalau kita lihat di bulan Januari tanggal 29 Januari 2026 kemarin indeks kita terkoreksi cukup dalam, ditambah dengan adanya koreksi yang ada di 6 Februari 2026. Kita melihat volume yang terjadi ini cenderung meningkat, di mana volume pembelian meningkat dan juga didukung dengan adanya penguatan dari sisi indikator stokastiknya. Dan kalau kita lihat juga pergerakan IHSG ini sebenarnya nampaknya dalam jangka pendek masih berpeluang menguat kembali, di mana dapat kami perkirakan penguatannya akan menguji di level area resisten terdekatnya, yakni di 8354 sampai ke 8440. Dan pada hari ini nampaknya juga terjadi sedikit rotasi, di mana kalau kita lihat beberapa hari belakangan lalu emiten-emiten perbankan ini bergerak menguat, dan hari ini nampaknya emiten-emiten dari konglomerasi khususnya dari sektor energi ini juga ikut bergerak menguat untuk menggantikan dalam tanda kutip istilahnya dari koreksi emiten-emiten perbankan hari ini. Seperti itu Mas David. Baik, Pak Didit, sudah 3 hari indeks harga saham gabungan rebound signifikan. Kalau kita flashback sebelumnya menguat 1 hari, kemudian besok kembali berbalik ke zona merah. Bahkan intraday polanya juga cukup fluktuatif. Apakah bisa disimpulkan ini Pak terkait juga dengan posisi investor dengan tekanan jual jangka pendek ini sudah mulai meredah, Pak Didit? Oke, kalau kita lihat memang selama 2 hari kemarin ya, dari tanggal 9 dan 10 Februari ini tekanan jual sudah mulai mereda, khususnya dari outflow asing sendiri yang dapat kita cermati sudah berada di level 700 jutaan seperti itu, dibandingkan hari-hari sebelumnya yang cukup besar, terlebih pada kejadian pada saat MSCI kemarin dan downgrade dari beberapa institusi asing lainnya. Nah, kalau kita lihat ini memang kecenderungan sudah mulai tipis meskipun masih ada outflow asing, dan kita cermati hal ini merupakan ya
istilahnya cukup wajar ya, di mana memang kemarin sudah cukup tertekan dan harga-harga juga cenderung ARB dan relatif cukup murah dalam tanda kutip, di mana saat ini juga investor nampaknya sudah mulai untuk buyback kembali emiten-emiten yang harganya dapat dikatakan cukup murah setelah terjadi adanya koreksi kemarin, seperti itu. Pak Didit, saham konglomerasi hari ini melesat ugal-ugalan, Pak, rata-rata menguat di atas 10%. Apakah sentimen dari pertemuan Bapak Presiden Prabowo dengan konglomerat hari ini dan juga para investor masih menantikan ini hasil pertemuan dari Bursa Efek Indonesia dengan MSCI? Oke, betul sekali. Kalau kita lihat memang emiten-emiten konglomerasi hari ini nampaknya gantian rotasinya dengan emiten-emiten perbankan ataupun emiten big caps lainnya. Dan kalau kita lihat beberapa emiten juga menguatnya cukup signifikan. Kalau diperhatikan memang hari ini ada pertemuan dari Pak Presiden Prabowo dengan beberapa konglomerat gitu ya, seperti Prayogo Pangestu, kemudian dari Garibaldi Thohir dan sebagainya, di mana membicarakan perihal untuk kolaborasi antara negara dengan para pengusaha untuk memperkuat daya saing ekonomi dan stabilitas ekonomi Indonesia itu sendiri. Dampaknya mungkin ya sedikit terasa hari ini di IHSG, namun demikian ini dalam tanda kutip dapat dikatakan secara kebetulan saja, karena kalau kita bicara mengenai kolaborasi negara dengan para pengusaha, tentu saja dampaknya ini akan terasa nanti di jangka menengah hingga jangka panjang, tidak langsung serta-merta terjadi di hari ini seperti itu. Dan resikonya apabila kolaborasi ini nanti amit-amit dapat dikatakan gagal gitu ya, resikonya cukup besar ke depannya seperti itu. Dan investor juga masih untuk mencermati dari pertemuan MSCI dengan Bursa Efek dan SRO lainnya seperti itu, untuk dari follow up seperti itu ya, follow up dari permintaan kriteria MSCI di bulan Mei nantinya. Dan kalau kita dengar kemarin, SRO nampaknya mulai mengejar, paling tidak di Maret ini sudah selesai semua dan keadaan akan kembali normal lagi seperti itu, Mas David. Ya, kita sama-sama berharap ya, Pak Didit. Nah, kalau kita berbincang dari saham konglomerasi, langsung saja kita ke BRPT, Pak. Hari ini melesat di 12,32%, analisis dan rekomendasinya di tengah penguatan signifikan yang terjadi. Oke, kalau kita lihat pergerakan dari BRPT ini nampaknya sedang berada di awal fase uptrendnya gitu ya. Dan kalau kita lihat selama 3 hari berturut-turut ini masih muncul adanya volume pembelian dari BRPT sendiri, di mana volumenya cenderung meningkat terutama di hari ini begitu ya untuk BRPT. Dan dari menariknya MACD yang kalau bisa kita lihat di sini, MACD-nya memang masih berada di area negatif, namun sudah membentuk adanya pola golden cross di situ, sehingga kedepannya nampaknya masih berpeluang untuk menguji ke teritori positif atau harga BRPT-nya masih berpeluang untuk menguat, ditambah stokastik yang juga menguat di area netral. Nanti dapat cermati untuk BRPT sendiri dengan area support terdekat yang dapat kami berikan di 2150 dan resistnya ini yang dapat kami berikan di highest-nya hari ini saja, yakni di levelnya level 2340. Apabila nanti mampu break dari area tersebut, nampaknya BRPT dalam jangka pendek berpeluang menguat menutup area gap dulu nanti di 2390 sampai ke level 2580. Ini dapat dijadikan sebagai area target terdekatnya dulu oleh teman-teman investor seperti itu. Baik, rekomendasinya Pak, buy di level berapa atau ada beberapa pertimbangan lainnya untuk rekomendasinya? Oke, untuk level buy-nya, ini untuk buy on weakness juga masih cocok begitu ya. Nanti level buy on weakness-nya bisa di level area 2200 sampai ke area 2300 terlebih dahulu, seperti itu Mas David. Baik, dari saham grup Prayogo Pangestu, Pak, energi hari ini juga menyita perhatian investor dengan posisi saham raja ini melesat di atas 21%. Analisisnya Pak Didit. Oke, untuk pergerakan dari emiten raja sendiri kebetulan memang masuk ke dalam rekomendasi teknikal kami hari ini, di mana pergerakan raja ini masih berada di awal fase uptrendnya begitu ya. Menarik dari sisi volumenya cenderung meningkat ya, dan nampaknya akan menguji area MA20-nya yang berada di area 5.000 sekian gitu ya untuk raja sendiri. MACD-nya mulai menunjukkan adanya tanda-tanda golden cross, meskipun belum ada golden cross di sana, sudah mulai menyempit. Jadi nanti dapat diperhatikan untuk pergerakan raja sendiri. Untuk area support terdekatnya kami berikan di levelnya 4.420 terlebih dahulu. Selama masih mampu berada di atas area tersebut,
Raja nanti masih berpeluang menguat. Target terdekatnya dulu di 5.200 hingga paling tidak menutup gap di area 5.375 untuk pergerakan Raja dalam jangka pendeknya, seperti itu. Pak Didit, penguatan signifikan hari ini murni secara teknikal ataupun ada aspek lain, Pak Didit? Oke, kalau kami melihat memang ini pergerakannya karena cenderungan IHSG sendiri ini terkoreksi di bulan Januari kemarin, akhir bulan Januari dan di 6 Februari lalu, ini merupakan masih rebound dalam technical rebound terlebih dahulu, seperti itu dari IHSG. Karena kami melihat dari sisi sentimen sendiri, belum ada sentimen positif yang relatif mendukung cukup kuat dari pergerakan IHSG sendiri, karena memang saat ini kondisinya masih follow up dan masih dalam diskusi semua, seperti itu Mas David. Baik,